Aksanul Kossasi itu hanyalah satu bagian kecil dari kelompok orang durjana yang maling uang negara kita. Mereka sudah diberikan kemewahan oleh rakyat, oleh negara dengan segala fasilitas yang penuh dengan kemewahan, rumah dinas, mobil, kendaraan, fasilitas ajudan, dan semua kemewahan yang lain, gaji yang luar biasa, tunjangan yang melimpah ruah. Tapi masih saja mempunyai jiwa serakah, jiwa yang tidak tahu malu, jiwa yang ingin memperkaya diri, membabi buta. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi edisi hari Minggu. Apa kabar Anda sekeluarga? Kali ini saya membuat opini yang tidak terlalu baru. Ini terjadi beberapa waktu yang lalu dan kasusnya sudah lama sekali. Ini terkait dengan bola salju dampak dari korupsi BTS yang dilakukan oleh mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Ternyata menyasar kemana-mana. Salah satunya yang disasar adalah mantan anggota BPK, ini politisi dari Partai Demokrat, namanya Aksanul Kossasi. Beliau ini juga mempunyai concern di bidang olahraga karena beliau juga presiden dari Madura United. Entah masih menjadi presiden atau tidak, tapi yang jelas mulai November tahun 2023 sudah ditetapkan sebagai tersangka. Beliau anggota BPK. Sebelum saya memberikan opini, saya izin membacakan salah satu kutipan dari IC budayawan Muhammad Sobari dalam kumpulan IC yang berjudul Tikuse Podong Hidung. Tikuse Podong Hidung itu artinya tikusnya sedang bernyanyi, itulah katanya. Ini saya bacakan kutipannya. Revolusi mental memang merupakan urusan kebudayaan. Dengan demikian, pemimpin yang hendak merasakan sendiri menjadi pelayan bukanlah sekedar cermin perubahan pada tingkat kesadaran, tetapi perubahan pada tingkat tindakan. Ini yang disampaikan oleh Kang Sobari. Saya tarik garis merah dari kasus Aksanul Kossasi ini. Aksanul Kossasi ini politisi senior dari Partai Demokrat. Pernah menjadi salah satu komisi di DPR, kemudian melamar menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, itu lembaga negara, dan diterima menjadi anggota 3 BPK. Kemarin dalam persidangan yang bersangkutan terkait dengan korupsi BTS, terkuak bahwa dia mendapatkan jatah 40 miliar. Dan lucunya 40 miliar itu yang awalnya disimpan di sebuah kamar hotel, kemudian oleh yang bersangkutan disimpan di dalam rumah yang sengaja disewa untuk menyimpan 40 miliar uang korupsi. Dia mengatakan pada hakim, uang itu sedianya akan dikembalikan, tapi dia bingung cara mengembalikannya seperti apa. Entah kenapa saya tidak percaya. Karena kasusnya sudah terkuak, mungkin ini salah satu pembelaannya yang bersangkutan menurut saya. Kalau mau menolak suap, gitu, seharusnya suap itu di awal sebelum diserahkan sudah ditolak. Jadi ceritanya terkait kasus proyek BTS ini, yang bersangkutan disuap 40 miliar agar BPK, auditor negara ini, memberikan kualifikasi wajar tanpa syarat WTP pada proyek BTS tersebut. Dan ini dilakukan dan yang bersangkutan mendapatkan imbalan suap 40 miliar. Dia menyewa ruangan
rumah kosong untuk menyimpan itu. Hakimnya pintar. Kenapa nggak dikembalikan ke KPK atau melaporkan penyuapan ke KPK? Ya tidak bisa dijawab. Karena menurut saya niat awalnya memang mau disuap. Kalau yang bersangkutan menolak disuap dari awal sudah menolak. Dan dia harus objektif mengaudit proyek itu wajar atau tidak. Pada saat dia berani memberikan predikat wajar tanpa syarat atau WTP, artinya dua kemungkinan. Memang benar-benar luar biasa auditable dan pengelolaannya baik, atau yang kedua memang disuap. Dan ternyata yang terjadi disuap. Buktinya proyek itu sangat buruk pengelolaannya, bahkan dikorupsi hampir 8 triliun totalnya, katanya begitu. Sahabat Indonesia, saya mengangkat ini dengan rasa pedih. Karena ini dilakukan oleh seorang yang kita percaya, kita berikan kemuliaan, kita gaji dengan fasilitas mewah selevel menteri, mungkin bahkan lebih karena dia anggota BPK. BPK itu selevel dengan presiden itu. Dia laporannya bukan ke presiden, laporannya ke DPR bahkan. Tugas BPK adalah mengaudit pengelolaan dan penggunaan uang negara yang dilakukan oleh semua instansi di negara ini. Baik pemerintah, legislatif maupun yudikatif. Diaudit. Artinya dia mempunyai otoritas yang luar biasa. Amanah yang diberikan oleh konstitusi kepada BPK ini luar biasa, berwibawa. Predikat apapun yang diberikan kepada instansi oleh BPK itu menjadi suatu kebanggaan kalau wajar tanpa syarat, tapi kalau sebaliknya itu bisa menjadi pukulan telak. Itu teori. Kalau kita menilik kasus BPK, ini bukan yang pertama kali terjadi. Dulu pernah ada auditor BPK ditersangkakan karena menerima suap. Dan sekarang anggota BPK sendiri. Bayangkan, BPK dulu mempunyai ketua-ketua yang luar biasa hebat. Ada M. Yusuf, ada Umar Wirahadikusuma. Orang-orang hebat itu menjadi ketua BPK. Sekarang, dengan kondisi BPK seperti sekarang ini, mana mungkin kita bisa percaya lagi dengan BPK yang kita berikan amanah melalui konstitusi sebagai auditor negara. Jadi sekarang pada saat saya melihat ada kementerian atau lembaga mendapatkan predikat WTP gitu ya, wajar tanpa syarat, saya berpikir ulang, ini benar atau tidak? Objektif atau tidak? Karena kasus-kasus seperti ini sering terjadi. Jujur sangat memalukan. Hanya dengan suap 40 miliar, seorang Aksanul Kossasi mau menghancurkan kehormatan dirinya, menghancurkan kepercayaan rakyat, dan menghancurkan kewibawaan institusi BPK. Ini bagi saya potret sebetulnya. Mungkin Aksanul Kossasi ini hanya salah satu orang yang apes saja ketahuan. Karena proyek BTS terungkap. Kalau proyek BTS kemarin tidak diungkap, ya aman-aman saja, semua yang kecipratan uang itu juga aman-aman saja. Salah satu contohnya lah, sudah diperiksa di Kejaksaan Agung, sudah terungkap di berbagai media. Ada menteri namanya Aryo Dito, sekarang Menteri Pemuda dan Olahraga, disebut-sebut melalui dia menerima uang 27 miliar untuk menutup kasus ini. Kemudian uangnya dikembalikan katanya. Tapi ternyata menterinya masih menjabat tuh. Padahal dulu sudah disebut-sebut, sudah diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Inilah cermin penindakan hukum di Indonesia.
Seorang menteri yang terindikasi melakukan kong kali kong untuk menutup kasus ternyata masih aman-aman saja. Kasusnya sampai sekarang menguap begitu saja. Semua bisa diselesaikan dengan karpet politik. Sebagai contoh, samalah Ketua Umum Golkar diperiksa oleh Kejaksaan Agung terkait dengan kasus yang sangat menghebohkan. Waktu itu sudah hampir pasti Ketua Umum Golkar yang menjabat jadi Menko Perekonomian akan jadi tersangka. Tapi ternyata kasusnya sampai sekarang hilang, gone with the wind. Semuanya ditutupi dengan karpet politik. Yang bersangkutan masih jadi Ketua Umum Golkar, yang bersangkutan masih jadi Menteri Perekonomian. Mungkin ada deal-deal politik tertentu, ya itu sudah pastilah. Jadi saya ingin menyatakan bahwa pengelolaan negara ini memang sudah ugal-ugalan di semua lini. Kita dulu sangat percaya dengan lembaga yang bernama BPK. Ternyata kejadiannya seperti sekarang. Ahsanul Kossasi salah satu cermin buat kita bahwa ternyata jabatan itu menggoda kalau kurang iman. Ini salah satu keteledoran kita memberikan amanah kepada orang yang tidak bisa mengemban amanah yang mulia. Kita juga pernah mempercayai institusi yang bernama Mahkamah Konstitusi. Institusi yang kita anggap sebagai guardian of constitution, penjaga konstitusi kita. Kita mempunyai harapan pada saat MK dipimpin oleh Jimli Asidiki, oleh Profesor Mahfud MD, oleh Profesor Hamdan Julfa. Itu luar biasa, percaya atas kewibawaan MK karena putusannya luar biasa, berani. Tapi akhirnya MK juga punya kasus-kasus juga. Kita ingat ada Ketua MK, Akil Mukhtar. Anggota MK, Patrialis Akbar, kena kasus ini, kena kasus itu. Terus yang terakhir MK semakin terpuruk pada saat ketuanya Anwar Usman sudah terbukti melanggar etika berat dengan melaksanakan politik nepotisme dalam pengambilan keputusan nomor 90. Jadi MK sudah sulit lagi untuk dipercaya. Apalagi kemarin pada waktu sengketa Pilpres, MK juga seolah-olah buta tuli terhadap semua kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pilpres. Nepotisme dianggap wajar, tidak ada buktinya katanya begitu. Politik gentong babi, bansos yang merajalela, yang ugal-ugalan, yang menyerap uang negara sekian ratus triliun dianggap biasa-biasa saja. Inilah negara kita sekarang. Negara yang sedang tidak baik-baik saja. Utang negara kita lebih dari 8.000 triliun. Ditambah utang BUMN, utang swasta, dan lain-lain konon mencapai 20.000 triliun. Apakah itu akan ditanggung oleh para pejabat-pejabat tinggi yang berhutang kepada lembaga multilateral atau lembaga keuangan yang lain? Tidak. Yang menanggung siapa? Kita, rakyat. Rakyat dikorbankan lagi. Mereka selalu berdalih, wah, hutang kita masih jauh di atas ambang batas maksimal yang diizinkan undang-undang. Maksimal kan 60% dari PDB. Kita masih 35 atau 40%. Tapi nilainya ugal-ugalan. Utang negara 8.000 triliun. Total dengan utang swasta, BUMN itu hampir mencapai 20.000 triliun. APBN kita per tahun hanya sekitar 3.000 triliun. Coba bayangkan berapa beban APBN kita untuk sekedar setiap tahun harus membayar cicilan hutang.
plus bunganya pasti. Jadi sahabat Indonesia, saya mengangkat kasus Aksanul Kossasi ini hanya untuk refleksi bahwa ternyata banyak pejabat negara yang sudah diberikan kemuliaan, diberikan amanah, ternyata bisa melakukan apa saja dengan cara kong kali kong. Jadi TAP MPR tentang pemberantasan KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme itu tidak berjalan di era Pak Jokowi. Sebagai contoh, Ketua DPR waktu itu Setia Novanto terkena kasus EKTP sekian triliun. Kemudian menterinya Jokowi sudah ada berapa yang kena kasus korupsi? Banyak sekali. Menteri Sosial, Menteri Kelautan dan Perikanan, kemudian Menteri Kominfo, dan menteri-menteri yang lain. Jadi saya bingung lagi, kemana kita harus berharap agar negara ini jangan sampai ambruk karena dikelola tidak dengan prinsip good governance. Prinsip pengelolaan yang terbuka, transparan, dan akuntabel. Kita bingung melihat kasus Aksanul Kossasi, menyewa rumah untuk menyimpan 40 miliar. Kemarin ada lagi kasus menyangkut BPK. Untuk menyuap BPK, akhirnya ada BUMN yang terpaksa membuat proyek fiktif senilai 10 miliar lebih agar tidak diutak-utik oleh BPK. Untuk menyimpan uangnya mereka menyewa apartemen. Jadi ini benar-benar membuat kita marah. Uang negara yang mungkin sebagian dari hutang, sebagian dari rakyat, pungutan cukai, dan penghasilan dari yang lain-lain dikelola dengan cara yang ugal-ugalan dan seenak udelnya sendiri. Korupsi merajalela di mana-mana. Di semua lini tidak ada lagi rasa malu. Ada pejabat bea cukai yang sudah tersangka korupsi tampil di publik juga masih tertawa-tawa, ketawa-ketawa. Jadi memang budaya malu karena melakukan kejahatan, kezoliman, kedurjanaan ini sudah tipis dimiliki oleh sebagian pemimpin negara ini. Mereka juga tidak malu-malu lagi untuk memamerkan nepotisme di mana-mana. Bukan hanya tingkat presiden, pemerintahan, tapi di tingkat legislatif. Banyak orang anaknya jadi anggota DPR, anggota DPD, keponakannya, istrinya, padahal anaknya juga baru berumur sekian, tidak mempunyai rekam jejak. Jadi memang penyakit nepotisme yang dulu saya pikir hanya di level-level daerah, katakanlah di Banten mungkin, di Sulawesi Selatan, di Jawa Timur, itu terjadi. Ada seorang bupati hebat, luar biasa, saya kagum. Dia sampai bisa meningkatkan 3000% PAD-nya. Ternyata setelah dia 2 periode yang ganti istrinya. Jadi terakhir sahabat Indonesia, inilah keprihatinan saya. Aksanul Kossasi itu hanyalah satu bagian kecil dari kelompok orang durjana yang maling uang negara kita. Mereka sudah diberikan kemewahan oleh rakyat, oleh negara dengan segala fasilitas yang penuh dengan kemewahan, rumah dinas, mobil, kendaraan, fasilitas ajudan, dan semua kemewahan yang lain, gaji yang luar biasa, tunjangan yang melimpah ruah, tapi masih saja mempunyai jiwa serakah, jiwa yang tidak tahu malu, jiwa yang ingin memperkaya diri, membabi buta. Tugas kita sekarang sebagai civil society harus mulai berani teriak mengkritisi siapapun yang mengelola negara ini dengan tidak patut.
Ini tugas sejarah kita sebagai penjaga Indonesia. Saya mengajak Anda, mari kita semua berteriak di level manapun, RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, kota, tingkat provinsi sampai pusat. Kalau terjadi sesuatu, suarakan. Kalau tidak berani, suarakan lewat saya atau mungkin lewat teman-teman yang lain, agar pengelolaan negara ini tidak dilakukan secara serampangan, ugal-ugalan, dan akhirnya membebani rakyat. Karena kitalah yang harus menjadi beban utama untuk menghidupi pemasukan negara melalui APBN. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy di akhir minggu. Mohon maaf kalau terlalu berat, tapi ini sekedar refleksi kebangsaan kita untuk bersama-sama kita menjaga Indonesia. Terima kasih. Salam hormat saya untuk Anda sekeluarga. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia yang berintegritas. Saya Rudy SK.